Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Sebuah video dengan judul, Tidak Semua Wajib Sholat. Kenali golongan yang diperbolehkan. Pengertian sholat secara bahasa, sholat berarti berdoa atau mengagungkan. Sedangkan pengertian sholat menurut syara, adalah ucapan-ucapan, dan berbagai perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun, ada beberapa kondisi tertentu di mana seseorang tidak diwajibkan atau dibebaskan dari kewajiban sholat. Berikut adalah beberapa orang yang tidak perlu melaksanakan sholat. 1. Orang yang tidak sadar, gila atau hilang akal. 2. Perempuan dalam keadaan haid atau nifas. 3. Anak kecil, belum balik. 4. Orang yang meninggal dunia. 5. Belum menerima syiar Islam, ahlul fatrah. 6. Tidak beragama Islam. 1. Orang yang tidak sadar, gila atau hilang akal. Hadis Nabi Muhammad SAW. Orang gila tidak wajib sholat hingga ia sembuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Pena diangkat dari 3 orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang gila sampai dia sadar. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Majah. Pendapat para ulama, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa orang gila tidak dikenai kewajiban sholat selama masa ketidakwarasannya. Jika ia sembuh, ia tidak perlu mengqadha sholat yang terlewat, karena tidak ada tanggung jawab selama kehilangan akal. Imam Malik menyatakan bahwa kewajiban sholat hanya berlaku bagi mereka yang memiliki akal sehat. Orang gila tidak diwajibkan sholat, dan tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan selama masa ketidakwarasan. Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan hal serupa, bahwa orang gila tidak berkewajiban melaksanakan sholat, dan tidak ada kewajiban qadha setelah sembuh. Beliau menekankan pentingnya kesadaran dalam ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ibadah sholat bergantung pada kesadaran seseorang. Orang gila dikecualikan dari semua ibadah wajib hingga mereka pulih. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa kewajiban sholat hanya berlaku bagi mereka yang berakal. Oleh karena itu, orang gila tidak dibebani kewajiban syariat. Pendapat Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, menyatakan bahwa orang gila tidak termasuk dalam kategori orang yang dibebani hukum syariat, termasuk sholat. Said bin Al-Musayyib mengatakan bahwa seseorang yang kehilangan akal tidak diwajibkan sholat selama masa gangguan mental. Jika mereka sembuh, mereka tidak perlu mengganti sholat yang terlewat. Atta bin Abi Rabah sependapat bahwa sholat dan ibadah lain tidak diwajibkan bagi orang yang tidak memiliki akal sehat, karena akal adalah syarat dasar beban kewajiban taklif. 2. Perempuan dalam keadaan haid atau nifas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat, dan juga tidak menunaikan puasa?" Para wanita menjawab, "Betul." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah kekurangan agama wanita." Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kami dahulu mengalami haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Fatimah binti Abi Hubaisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila haid datang, tinggalkan sholat, dan jika selesai, mandilah, dan lakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat para ulama, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa sholat tidak sah bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Kewajiban sholat gugur selama masa ini, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya setelah suci. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan dalam keadaan haid atau nifas tidak diwajibkan sholat,
dan tidak perlu mengganti sholat setelah masa tersebut selesai. Ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad bin Hanbal, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, beliau menyatakan bahwa sholat tidak diwajibkan saat haid atau nifas, dan tidak ada kewajiban qada. Pendapat tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, menegaskan bahwa perempuan haid tidak diwajibkan sholat, dan jika mereka tetap melaksanakan sholat, maka sholat tersebut tidak sah. Atta bin Abi Rabah mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk mengqada sholat bagi perempuan yang sedang haid. Ia menyamakan kondisi ini dengan orang yang tidak mampu secara syariat. Mujahid bin Jabar menyatakan bahwa perempuan haid atau nifas dibebaskan dari sholat, dan ini merupakan rahmat serta kemudahan dari Allah. 3. Anak kecil, belum balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada 3 golongan, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi, balik, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak yang belum mencapai usia balik tidak diwajibkan sholat. Namun, orang tua dianjurkan untuk mengajarkan sholat kepada mereka sejak usia 7 tahun, dan memerintahkannya secara tegas pada usia 10 tahun. Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Orang yang meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal tidak dibebankan kewajiban sholat, tetapi wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan sesuai syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama dan tabi'in. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu, menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban atau sunnah untuk melakukan sholat bagi orang yang telah meninggal, selain sholat jenazah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa tidak ada syariat yang memerintahkan sholat untuk orang mati, karena tanggung jawab sholat adalah kewajiban individu selama hidupnya. Atta bin Abi Rabah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi menanggung kewajiban duniawi, termasuk sholat. Namun, kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. 5. Belum menerima syiar Islam, Ahlul Fatrah. Bagi kaum atau masyarakat yang belum menerima syiar Islam, tidak diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Pendapat ulama dan tabi'in. Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa orang yang belum sampai dakwah Islam, atau tidak mengetahui tentang syariat Islam dengan benar, tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas ibadah seperti sholat. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang tanpa pengetahuan. Jika syariat belum sampai kepada mereka, maka mereka tidak dibebani kewajiban sholat. 6. Tidak beragama Islam. Syarat wajib melaksanakan sholat yang pertama adalah beragama Islam. Maka, orang-orang yang bukan beragama Islam kafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Sholat wajib ditunaikan seorang muslim, jika ia bukan muslim maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda kepada Mu'az, ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika menuruti ajakanmu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat ulama, Imam Asy-Syafi'i,
Beliau menjelaskan bahwa ibadah dalam Islam, termasuk sholat, tidak berlaku bagi non-Muslim. Namun, jika seseorang telah mengetahui kebenaran Islam dan menolak, maka ia tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa orang non-Muslim tidak diwajibkan menjalankan ibadah seperti sholat selama mereka belum masuk Islam. Namun, jika mereka mati dalam keadaan kufur, mereka akan dihisap atas keengganan mereka menerima Islam. Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa syariat Islam hanya berlaku bagi orang yang beriman. Orang yang belum menerima Islam tidak diwajibkan menjalankan ibadah Islam. Pendapat Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, menyatakan bahwa seseorang tidak akan dibebani hukum Islam, termasuk sholat, sebelum mereka mengikrarkan syahadat, dan masuk Islam. Atta bin Abi Rabah mengatakan bahwa syariat Islam tidak dapat dipaksakan kepada orang yang belum memeluk Islam. Dakwah harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengajak mereka memahami Islam. Semoga kita bisa memahami bagi orang yang meninggalkan sholat atau tidak berwajiban sholat. Masihkan kita tidak sholat? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.